Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku mau bikin bakpia patok. Ini tuh ternyata gampang banget loh bikinnya, dengan menggunakan isian kacang hijau dan menggunakan oven tangkring. Yuk tonton videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita membuat cara membuat bahan A. Siapkan 275 gram tepung terigu pro sedang, 70 gram gula halus, 75 gram margarin, 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sampai menjadi remahan. Setelah menjadi remahan seperti ini teksturnya, kemudian ini kita akan kasih air, yaitu air panas sekitar 140 gram air panas. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan menjadi teksturnya kalis elastis. Setelah menjadi kalis elastis seperti ini, kemudian ini akan kita ulenin. Kita ulenin sebentar sampai teksturnya kalis dan tidak lengket. Taburi tepung sedikit aja, kemudian kita ulenin ya. Jika sudah seperti ini, kemudian ini kita sisihkan, bungkus dengan plastik dan kita akan masukkan ke dalam kulkas selama 20 menit. Kemudian lanjut membuat cara bahan B. Siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu pro sedang, 80 ml minyak sayur. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan menjadi teksturnya kalis. Di sini aku akan menggunakan tangan aja agar lebih cepat dan tercampur rata. Jika sudah kalis dan bisa dibentuk seperti ini, kemudian siapkan plastik. Kemudian adonannya akan kita tutup dengan plastik dan akan kita diamkan di kulkas selama 20 menit. Nah, di sini aku menggunakan kacang hijau instan. Ini kacang hijaunya sudah aku olah sebelumnya dan tidak kerikot ya. Ini kacang hijaunya sudah aku rendam semalaman, kemudian sampai setengah kulit arinya itu mengelupas ya. Jadi warnanya agak sedikit keputihan dan tidak terlalu hijau pekat. Kemudian setelah direndam semalaman, ini tuh direbus sampai dia empuk. Kemudian setelah direbus, di blender kacangnya hingga halus menggunakan air. Setelah di blender, kemudian dimasak sampai teksturnya mengental dan padat. Lalu diberi gula secukupnya dan garam, dikasih daun pandan. Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Mudah bukan bikinnya? Kemudian ini kita lanjut membuka adonan bahan A terlebih dahulu, dan ini akan kita singkirkan sebentar. Kita buka bahan A, kemudian kita bagi-bagi menjadi 32 bagian, atau bisa ditimbang kira-kira 20 gram untuk satu adonannya. Kemudian ini kita bulatkan sampai benar-benar teksturnya rapi dan halus. Jika sudah rapi dan mulus seperti ini, taruh di antrian yang pertama. Kita bulatkan semuanya sampai selesai. Setelah itu, jika semuanya sudah selesai, dan ini akan aku tutup terlebih dahulu agar tidak kering. Setelah adonan A-nya sudah selesai dibagi, di sini akan aku bagi juga adonan B-nya menjadi 32 bagian. Kalau ditimbang itu kira-kira 10 gram, dan kemudian ini dibulatkan seperti ini, dibulatkan sampai selesai. Setelah semuanya selesai, dan ini akan kita tutup agar tidak kering. Kemudian ini akan kita buat lipatan yang pertama. Ambil adonan yang pertama, adonan A, kemudian dipipihkan, lalu ambil adonan B, kemudian taruh di atas bahan A. Kemudian ini kita lipat sampai tertutup rapat. Kita lipat sampai tertutup rapat seperti ini ya. Kemudian bulatkan adonan sampai benar-benar membulat kembali, dipuntir-puntir seperti ini ya contohnya. Jika sudah membulat seperti ini, kita taruh di antrian yang pertama.
Lanjut kita akan membuat lipatan yang kedua. Ambil adonan, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kemudian ini kita gilas dan kita lipat seperti amplop, sama seperti membuat bolen, tapi di sini cukup 1 kali lipat aja seperti ini ya. Kemudian kita taruh di antrian. Jika semuanya sudah selesai semua, kemudian ini kita pipihkan. Setelah dipipihkan kita balik dan kita pipihkan lagi sampai benar-benar mipih. Setelah itu kita isi dengan isian kacang hijau. Kemudian ini kita tutup rapat sampai benar-benar merapat ya, jangan sampai terbuka ya, karena nanti ketika di oven ini tuh bisa ngebuka sendiri. Jadi pastikan bagian bawahnya tertutup dengan rapat. Kemudian ini kita putar seperti ini dan agak sedikit digepeng-gepengkan dan sampai bulat kembali. Nah, kira-kira seperti ini ya, rapih dan tidak terlalu gepeng. Untuk bagian bawahnya juga sudah tertutup rapat ya. Kemudian ini kita taruh di antrian. Setelah semuanya sudah diisi dan udah dibulatkan seperti ini, kemudian ini akan kita oven. Panaskan oven terlebih dahulu sebelum digunakan sekitar 15 menit. Untuk mengovennya itu sekitar 50 menit sampai 60 menit. Aku menggunakan oven tangkring ya. Untuk karakteristik oven itu beda-beda ya. Ini aku menggunakan oven tangkring sekitar 50 menit menggunakan api sedang. Untuk suhunya sekitar 180 sampai 200 derajat. Nah, jika sudah matang dan permukaan bawahnya sudah coklat, bisa dibalik seperti ini ya. Untuk oven tangkring di sini aku taruh di bagian atas terlebih dahulu, kemudian aku taruh di bagian bawah ya. Dan untuk mengovennya itu sekitar 60 menit. Dan setelah matang lalu kita angkat dan akan kita sajikan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah disajikan. Kemudian bakpia ini akan aku potong terlebih dahulu. Kita akan lihat dalamnya. Untuk tekstur luarnya itu berlayer dan juga untuk dalamnya itu lembut untuk bagian isian kacang hijaunya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini tuh dalamnya tuh lembut banget dan benar-benar berlayer. Untuk bagian luarnya itu renyah ya teman-teman. Dan ini akan aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Ini tuh bener-bener recommended bakpia, enak banget. Pokoknya teman-teman wajib coba bikin di rumah. Dan nggak perlu lagi teman-teman beli bakpia patok di Jogja. Ini tuh tinggal buat aja di rumah. Ini tuh gampang banget bikinnya ya. Cukup sekian videoku kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video aku yang lainnya juga ya.